Baiklah. Jadi pada pertemuan kali ini kita membahas materi selanjutnya ya. Ini terkait dengan error selama pengukuran. Jadi error selama pengukuran ini memang sesuatu yang penting di dalam kajian kebiofisikaan ya, karena sudah tentu kita mesti menggunakan instrumen, menggunakan peralatan begitu. Nah, di dalam pengukuran itu mesti kita akan selalu bersinggungan dengan error ya, dengan kesalahan dari pembacaan instrumen. Nah, dari error-error yang ada itu nanti kita jadi belajar seberapa besar error yang akan kita dapatkan kira-kira, dan seberapa besar error yang mungkin muncul di dalam kita melakukan pengukuran atau akuisisi data geofisika. Nah, di dalam materi ini kita akan menjelaskan terkait dengan jenis-jenis error, kemudian sumber-sumber error, kemudian yang ketiga terkait dengan contoh error-error yang ada di metode atau di instrumen yang dipakai di metode geofisika. Oke, kemudian selanjutnya di dalam pengukuran error itu ada beberapa ya, ada dua di sini tuliskan ada dua. Yang pertama adalah error sistematik ya. Error sistematik ini itu mestinya error sistematik itu adalah sebuah error yang ketika kita melakukan pengukuran, maka error sistematik itu akan membuat sebuah nilai, biasanya nilainya itu relatif stabil begitu ya. Relatif stabil yang nilainya itu kadang-kadang bisa menambah nilai pengukuran. Jadi misalkan kita melakukan pengukuran tegangan itu misalkan sekitar ketemunya 50 mV begitu ya. Itu semua nilai yang dibaca itu ada tambahan sekitar 5 mV. Ya, sehingga 50 mV itu plus tambahan itu. Kemudian kita mengukur lagi, itu kira-kira kita mendapatkan angka atau nilai 40 gitu ya. Nanti keluarnya juga 45. Nah, pertambahan nilai yang relatif stabil itu kita sebut sebagai error sistematik. Ya, nanti kita lihat contoh-contohnya di geofisika apa error-error sistematik itu. Bisa menambah, bisa mengurangi ya. Jadi bisa menambah dari nilai yang sebenarnya, tapi juga bisa mengurangi dari nilai yang sebenarnya. Jadi misalkan saja kita membaca medan magnet begitu ya, 45.500 begitu, tetapi kok bacaan saya itu kayaknya ada tershifting ke arah atas gitu ya, sekitar 30 nanotesla misalkan, sehingga pembacaannya itu 30 nanotesla lebih besar dari bacaan yang saya baca itu tadi. Nah, error sistematik ini ya tentu saja kalau kita sudah tahu nilainya itu mestinya ya kita tinggal mengurangkan begitu ya, bisa dikurangkan dengan cepat begitu. Tetapi karena kadang-kadang error sistematik itu tidak diketahui ya seberapa besarnya, jadi kadang-kadang ya kita harus coba cari tahu bagaimana error sistematik tadi bisa kita tentukan nilainya sehingga kita bisa langsung koreksikan. Kemudian yang kedua, random error ya, random error atau error yang random begitu. Tentu saja yang namanya random error itu ya kalau saya melakukan pembacaan begitu, itu nanti nilainya itu bisa ada plus minusnya gitu ya, ada nilainya, ada tambahan nilai-nilai tertentu atau pengurangan nilai tertentu yang acak. Jadi kita tidak bisa memprediksi dan nilai tadi ternyata berubah-ubah. Nah, random error itu tentu saja kalau di geofisika itu kita mengenalnya, biasanya kita kenali dengan yang namanya white noise ya. White noise itu adalah suatu noise ketika kita jumlahkan banyak sekali noise, itu nilainya akan menjadi rata-rata di 0. Namanya jadi white noise ya. Dan white noise itu merupakan noise yang umum yang biasanya kita anggap sebagai noise yang umum, yang random gitu ya. Jadi ketika kita melakukan pengukuran 5 kali begitu, katakanlah misalkan kita seismic stack 5 kali begitu ya, dari kelima data shot seismic tadi kita bisa jumlahkan
Dengan demikian kalau saya jumlahkan berarti signal itu akan 5 kali lipatnya. Kemudian kalau yang noise itu tadi, kalau kita mengasumsikan bahwa noise saya adalah random noise, saya adalah white noise, maka dari 5 data tadi ketika dijumlahkan akan mengecil. Ya, jadi ciri-ciri itu yang kita kita percayai bahwasanya di semua instrumen geofisika itu menggunakan konsep seperti itu. Nah, error sistematik maupun error random ini itu adalah munculnya pada saat pengukuran. Jadi di atas ini sudah saya tunjukkan ya, saat pengukuran berlangsung ya. Jadi saat pengukuran berlangsung itu ada 2 error tadi, sistematik dan random error. Kemudian ketika pengukuran itu sudah selesai, ya tentu saja error tadi akan muncul pada saat perpindahan data ya dari satu titik ke titik yang lainnya. Jadi kadang-kadang ada beberapa alat di geofisika atau pengukuran geofisika itu yang errornya itu muncul ketika pengukuran selanjutnya ya di titik yang lain. Ya, jadi biasanya disebut sebagai drift ya. Kita mengenalnya sebagai drift. Drift itu merupakan error atau kesalahan yang ya bisa jadi sumbernya jadi bermacam-macam, yang menyebabkan selama saya berpindah itu nilainya itu berubah secara temporal. Ya, nah andaikan data yang kita cari adalah data temporal ya nggak masalah. Tapi kadang-kadang di geofisika itu yang dicari adalah data spasialnya. Jadi data yang relatif tidak berubah ya di dalam di dalam pengukurannya, ya relatif tidak berubah.